tentang manhum, siapakah mereka yang disebut dengan wali-walinya Allah. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa Ta'ala, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khawfun, dia tidak merasa takut, alaihim, atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih. Siapakah wali-wali Allah itu? Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Maka bagi mereka adalah kabar gembira di dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ini surat Yunus ayat 62 sampai 64. Jadi faqulu man kana taqiyan kana Allahu waliyan. Jadi setiap orang yang bertakwa maka dia adalah wali Allah. Ya, ini dalam kitab tafsir Ibnu Katsir juz kedua halaman 422. Jadi kalau kita ingin tahu siapakah wali Allah itu, di mana wali Allah itu la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Tidak merasa khawatir dan tidak merasa bersedih. Tidak merasa khawatir di dalam menjalankan kehidupan di dunia. Ya. Tidak merasa takut dan pula tidak merasa bersedih ketika ada ujian-ujian yang datang kepada mereka. Lalu siapakah mereka itu? Mereka adalah orang yang bertakwa. Jadi kalau kita merasa bertakwa kepada Allah, maka kita itu termasuk daripada walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam kitab tafsir Ibnu Katsir dikatakan faqulu man kana taqiyan kana Allahu waliyan. Maka setiap orang yang bertakwa maka dialah yang disebut dengan walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu siapakah mereka yang bertakwa itu? Al-muttaquna hum, orang-orang yang bertakwa mereka adalah alladzina yu'minuna bil ghaibi, orang-orang yang meyakini atas perkara yang gaib, beriman kepada hal-hal yang gaib. Wa yuqimunas sholata, dan mendirikan sholat. Jadi orang yang bertakwa itu adalah orang yang meyakini akan hal-hal yang gaib, kemudian mendirikan sholat. Awas, kita harus pahami, mendirikan dan mengerjakan itu berbeda. Sedangkan di sini adalah bahasanya mendirikan. Kalau kita mendirikan bangunan, mendirikan rumah dengan membuat rumah itu berbeda. Kalau kita membuat rumah, yang penting ada tembok, kemudian ada atap, ada lantai, ada jendela, dan ada pintu, itu disebut dengan rumah. Tapi yang namanya mendirikan rumah itu harus sesuai dengan pesanan. Tidak hanya sekedar ada pintu, ada jendela, ada atap, ada tembok, tidak. Tapi yang namanya mendirikan rumah itu, jadi bentuk rumahnya ini harus sesuai dengan pesanan. Ya, harus sesuai dengan orang yang memiliki rumah.
Jadi seandainya kita telah membuat rumah, ternyata pintunya tidak sesuai dengan apa yang diharapkan oleh orang yang memiliki rumah, catnya tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik rumah, kemudian menghadapnya tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pemilik rumah, maka wajib kita harus robah rumah itu sesuai dengan apa yang diinginkan oleh pemilik rumah. Itu namanya mendirikan rumah. Begitu pula sholat. Ya, di sini adalah wa yuqimunas sholat, dan mendirikan sholat. Jadi sholat itu asal ada takbir, kemudian syarat-syaratnya dikerjakan, rukunnya dikerjakan, kemudian diakhiri dengan salam, itu namanya sholat. Tapi belum tentu disebut dengan mendirikan sholat. Kenapa? Karena yang mendirikan sholat itu harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasulullah. Ya, cara takbirnya seperti apa, gerakan sholatnya seperti apa, bacaannya seperti apa. Nah, itu namanya mendirikan sholat. Ya, jadi orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang mendirikan sholat. Artinya apa? Sholatnya sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat ketika Rasulullah sedang berkhutbah, ada orang masuk dalam masjid. Kemudian orang itu sholat tahiyatul masjid. Setelah selesai sholat, Rasulullah menegurnya, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah engkau karena sesungguhnya engkau belum sholat. Ya, lalu orang itu sholat. Setelah sholat ditegur lagi sama Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah karena engkau ini belum sholat. Sholat lagi. Kemudian setelah sholat yang ketiga masih ditegur oleh Rasulullah, "Sholli fa innaka lam tusolli." Sholatlah karena engkau belum melaksanakan sholat. Lalu sahabat itu bertanya, bagaimana di sholatnya Rasulullah? Maka Rasulullah mengajarkan sholat kepada dia. Jadi kita bukan hanya sekedar melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Yang namanya mendirikan itu, sholat kita harus sesuai dengan yang dicontohkan oleh baginda Nabi SAW. Jadi orang yang bertakwa adalah orang yang beriman kepada hal yang gaib, kemudian mendirikan sholat, wa mimma razaqnahum yunfikun, dan mereka membelanjakan sebagian rizki yang telah Allah berikan kepada mereka. Menginfakkan, ya, menginfakkan di jalan Allah. Dalam Al-Quran disebutkan, alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah wa la yunfikunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Orang-orang yang menimbun, ya, harta di antaranya emas dan perak, tetapi dia tidak menginfakkan di jalan Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, maka kasih kabar gembira dengan azab yang pedih. Jadi orang yang bertakwa itu pertama syaratnya apa? Beriman kepada yang gaib. Yang kedua mendirikan sholat. Yang ketiga menginfakkan harta, sebagian harta di jalan Allah. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika. Nah, yang keempat, 1, 2, 3, yang keempat, yakni orang yang meyakini apa yang telah diturunkan kepadamu, maksudnya kepada siapa? Kepada Rasulullah, ya. Kemudian juga meyakini atau beriman kepada apa yang diturunkan sebelum engkau. Ya, apa itu? Yang sebelum Rasulullah, kitab apa? Ada Zabur, ada Taurat, ada Injil. Jadi kita harus mengimani segala apa yang telah diturunkan oleh Allah, baik kepada Nabi Muhammad ataupun kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Wabil akhiratihum yuqinun, dan orang yang bertakwa itu
adalah orang yang meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Ya. Jadi syaratnya orang bertakwa itu berapa? Satu, beriman kepada yang gaib. Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, menginfakkan harta di jalan Allah. Yang keempat, beriman kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan apa-apa yang diturunkan kepada Nabi sebelum Nabi Muhammad. Kemudian meyakini akan adanya kehidupan akhirat. Ulaika ala hudan mir rabbihim wa ulaika humul muflihun. Mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Tuhan mereka, dan mereka adalah orang-orang yang beruntung. Siapakah mereka itu? Wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat. Ya, mereka adalah para sahabat Rasulullah SAW, sebagaimana tercantum di dalam kitab Tanwirul Mikbas. Ya. Tanwirul Mikbas halaman keempat. Ya, halaman keempat. Jadi Tanwirul Mikbas ini adalah kitab tafsir, kitab tafsir yang dikarang oleh Ibnu Abbas. Ya. Jadi tafsir Al-Muttaqun, pertama yang disebut wali itu siapa? Orang yang bertakwa. Lalu siapakah yang bertakwa itu disebutkan dalam keterangannya dalam kitab tafsir Al-Mikbas. Ya. Jadi mereka adalah ashabu Muhammadin. Mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi. Kemudian Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, yaqulullahu ta'ala, Allah berfirman, man 'ada li waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Ya, ini bukan Al-Qur'an ya, meskipun Allah yang berfirman tapi bukan Al-Qur'an. Tapi apa? Hadis qudsi. Ya, hadis qudsi. Jadi perkataan Allah, firman Allah selain daripada Al-Qur'an disebut dengan hadis qudsi. Nah, firman Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, ya, barang siapa yang memusuhi waliku, faqad adzantuhu bil harbi, sungguh aku umumkan kepadanya dengan perang. Ya. Jadi orang yang memusuhi wali Allah, oleh Allah itu diajak berperang. Ya. Terus wa ma taqarraba 'abdi bimisli ada'i maftaradtu alaihi. Ya. Dan tidaklah seorang hamba mendekati dengan menjalankan apa yang telah diperintahkan olehku kepadanya, wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan tidaklah seorang hamba itu mendekati aku dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya. Baik. Jadi pertama, ini hadis Abu Hurairah dari Nabi. Allah berfirman, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan perang dengannya. Kata siapa? Kata Allah, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan berperang dengannya, umumkan perang dengannya. Ya. Seperti apa wali itu? Nah, maka dilanjutkan dalam hadis suci ini, tidaklah hambaku dia mendekati dengan menjalankan apa yang telah dipardukan kepadanya, dan dia mendekatiku dengan apa yang telah disunahkan kepadanya, hatta uhibbahu, sehingga aku akan mencintainya. Ya. Jadi pertama disebutkan wali dulu. Ya, jadi tanda-tanda kewalian ini seperti apa? Satu, dia menjalankan perintah. Perintah apa? Perintah wajib. Ya, menjalankan sholat wajib, menjalankan puasa wajib, ya,
menjalankan apa lagi? Zakat wajib, menjalankan ibadah-ibadah wajib yang lainnya. Itu apa ciri-ciri orang yang akan menjadi wali? Pertama, dia menyempurnakan kewajiban, ibadah wajib. Kemudian dia juga menjalankan ibadah sunnah, sholat sunnah, ya. Kemudian berzikir, kemudian baca Al-Quran. Kita istiqomah berzikir, baca sholawat, boleh. Kita istiqomah baca Al-Quran setiap hari minimal 1 juz. Istiqomah terus ya. Itu ibadah-ibadah nawafil. Hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabdisu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha. Nah, ketika Allah sudah mencintai seorang hamba, ya, karena hamba itu telah menjalankan ibadah-ibadah wajib dan juga menjalankan ibadah-ibadah sunnah, sehingga Allah mencintainya. Ketika Allah telah mencintainya, maka Allah akan menjadi pendengarannya, ya, menjadi pendengarannya yang mana dia gunakan untuk mendengar. Dan Allah akan menjadi penglihatannya yang mana dia gunakan untuk melihat. Wa yadahu alladhi yabdisu biha, dan Allah akan menjadi tangannya untuk memukul. Wa rijlahu allati yamshi biha, dan Allah akan menjadi kakinya untuk berjalan. Maksudnya apa? Maksudnya tangannya, pendengarannya, kemudian penglihatannya, kakinya itu seakan-akan itu adalah keinginan Allah, ya, seakan-akan keinginan Allah. Jadi ketika memandang, pandangannya bukan seperti orang lain, ya, seakan-akan pandangan Allah. Ada satu kisah ketika Sayyidina Umar sedang berkhutbah, ya, maka tiba-tiba Sayyidina Umar mengatakan al-jibal, al-jibal, naik ke gunung, naik ke gunung. Ya. Kemudian para majma'nya, para sahabat tuh heran, kok tiba-tiba khalifah mengatakan naik ke gunung, naik ke gunung. Setelah selesai taklim, maka para sahabat bertanya, wahai khalifah, apa maksud engkau katakan al-jibal, al-jibal? Naik ke gunung, naik ke gunung. Khalifah katakan, aku melihat, ya, tentara kaum muslimin dikepung oleh musuh. Lalu aku perintahkan untuk naik ke gunung. Pada saat itu para sahabat tidak serta-merta percaya. Masa di Madinah suaranya didengar oleh kaum muslimin yang ada di tempat yang jauh. Ketika tentara itu pulang ke Madinah, maka orang-orang yang ikut dalam majelis Sayyidina Umar bertanya kepada para tentara itu, apakah kalian mendengar suara khalifah? Iya, kami mendengar instruksi dari khalifah untuk supaya naik ke gunung. Ya. Nah, ini apa tanda-tanda ketika orang itu sudah dicintai oleh Allah. Jadi pandangannya itu bukan seperti pandangan manusia biasa. Ya. Maka di dalam hadis dikatakan ittaqu firasatal mu'min. Takutlah kepada firasat orang yang beriman. Ya. Ketika orang dicintai oleh Allah, ini firasatnya itu berbeda dengan firasat orang biasa. Kayaknya ada apa-apa nih, ada masalah nih. Ya. Maka kita harus pergi. Nah, itu terjadi karena apa? Karena orang itu sudah menjadi kekasih Allah, telah dicintai oleh Allah. Ya. Faman ada auliya Allah faqad adahu. Barang siapa yang memusuhi wali-wali Allah, maka dia telah memusuhi Allah. Wa man adahu faqad harabahu. Ya. Barang siapa yang memusuhi Allah, sungguh dia telah berperang dengan Allah. Wal wilayatu didul adawah.
Sedangkan kewalian itu kebalikan daripada permusuhan. Ya. Wa aslul wilayah al-mahabbah wal qurbu. Jadi asal daripada kewalian itu adalah cinta dan dekat. Ya. Kalau kita ingin menjadi wali Allah, satu, kita harus menjadi orang yang bertakwa. Apa itu orang yang bertakwa? Seperti tadi, ya, di dalam Tarbiyul Mikbas sebutkan. Ya. Kemudian di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari tadi disebutkan, man ada li waliyan wa qad adzantu bil harbi wa ma taqarraba 'abdi bi misli adai maqtu iftaratu alaihi wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu allati yabdisu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Nah, jadi orang wali itu adalah orang yang dicintai oleh Allah. Maka kehidupannya kan berbeda dengan orang yang lain. Sebagaimana orang biasanya. Dulu kita pernah mendengar ada kisah seorang kiai menghadiri haul, ya, menghadiri haul di sebuah pesantren. Ada saudaranya, temennya naik bis mau menghadiri haul. Tapi Pak Kiai itu naik sepeda, ya, naik sepeda. Kata temannya Pak Kiai, kata muridnya itu, Pak Kiai ikut saja bersama kami naik bis. Untuk apa? Menghadiri haul. Haulnya di Cirebon sana, di Buntet. Ya. Kata Pak Kiai nggak mau naik bis. Udah, saya nggak naik sepeda saja. Nah, sepeda. Ternyata apa? Nyampainya bareng ke sananya. Antara bis dengan Pak Kiai yang naik sepeda. Itu, ya. Nah, itu sebab apa? Di antara tanda-tanda kewalian. Jadi memedal sepeda itu berbeda dengan orang-orang biasa. Bahkan seandainya beliau berjalan pun akan sampainya bareng dengan yang naik bis. Ya, itu kan? Warijlahu allati yamshi biha. Aku akan menjadi kakinya yang mana dia gunakan untuk berjalan. Ya. Kemudian wa asrul adawati al-bughdu wal bu'du. Ya. Asal daripada permusuhan adalah kebencian dan jauh dari Allah. Jadi tidak mungkin orang itu menjadi wali ketika dia jauh dari Allah. Artinya apa? Tidak mungkin dia menjadi wali kalau tidak melaksanakan perintah Allah. Mungkin nggak orang diangkat jadi wali tapi dia nggak sholat? Nggak mungkin. Ya. Mungkin nggak dia menjadi wali itu tidak melaksanakan kewajiban? Nggak mungkin. Orang akan dijadikan kekasih Allah, artinya orang itu diangkat jadi wali. Syaratnya dia harus menjalankan perintah yang wajib dan menjalankan ibadah yang sunnah. Kalau ada orang zikir saja sampai ke tingkat makrifat, nggak mungkin. Sholatnya enggak, tapi zikir saja enggak mungkin. Ya. Ayo. Wal bughdu wal bughdu. Jadi asal dari permusuhan itu adalah kebencian dan jauh dari Allah. Wa afdalu auliya illah, dan wali-wali yang paling utama, ya, yang paling utama di antara walinya Allah itu siapa? Hum al-anbiya'u. Ya. Wali-wali yang utama itu adalah para nabi. Wa afdalu anbiya'ihi hum al-mursaluna minhum. Dan wali yang terbaik di antara para nabi itu adalah para rasul. Nabi ada berapa nabi? 55. Nabi semuanya. Berapa? Berapa ayo? 24.000 para nabi. Sedangkan Rasul 313. Ya. Yang disebutkan di dalam Al-Quran 25 Rasul. Tapi yang tidak disebutkan ada 313. Apa bedanya nabi dan Rasul?
Kalau Nabi dapat wahyu untuk dirinya saja. Nah, kalau mendapat perintah kamu harus begini, begini untuk dirinya. Sedangkan Rasul ketika dapat perintah Allah untuk dirinya dan disampaikan kepada umatnya. Ya. Wa afdhalul mursalin ulul azmi. Dan yang paling utama daripada para rasul itu adalah ulul azmi. Siapa ulul azmi itu? Ada 5. 1 Nabi Nuh, yang kedua Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, yang kelima Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi wali yang pertama itu, ya, wali yang utama adalah para nabi. Berapa para nabi? 24.000. Dan di antara para nabi itu ada wali yang lebih utama. Jadi siapa? Para rasul. Ya, yang jumlahnya ada 300. Di antara 313 para rasul itu yang paling utama cuma 5. 1 Nabi Nuh, yang kedua Nabi Musa, yang ketiga Nabi Isa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Muhammad. Itu yang disebut dengan ulul azmi. Wa afdalu ulil azmi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam khatamun nabiyyin wa imamul muttaqin. Dan yang kelima ini yang paling utama ada siapa? Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad itu adalah khatamun nabiyyin, ya, penutup para nabi, wa imamul muttaqin, dan imam bagi orang-orang yang bertakwa. Famanidda'a mahabbatallah wa wilayatahu. Nah, ini natijahnya ya. Natijahnya harus tahu. Famanidda'a mahabbatallah, barang siapa yang mengaku mencintai Allah, wa wilayatahu, dan mengaku walinya Allah, wa huwa lam yattabi'hu, tetapi dia tidak mengikuti Rasulullah, falaisa min auliyaihi bal min a'da'illah wa auliya'i syaitan, maka orang tersebut bukanlah termasuk wali Allah, bahkan dia termasuk musuhnya Allah dan walinya setan. Ya. Jadi begini natijahnya. Ketika ada orang itu mengaku wali, saya walinya Allah, ya, saya kekasihnya Allah, tetapi dia tidak mengikuti syariat Rasulullah, ya, baik syariat itu dari segi ibadahnya, ya, sholatnya berbeda dengan sholatnya Rasulullah, cara puasanya berbeda dengan cara puasanya Rasulullah, hajinya berbeda dengan hajinya Rasulullah, ataupun dari segi keyakinannya, ya, ataupun dari segi kehidupannya, gitu ya. Nah itu. Jadi dia punya gaya hidup berbeda dengan gaya hidupnya Rasulullah. Dia punya tata cara ibadah berbeda dengan tata cara ibadahnya Rasulullah. Wa huwa lam yattabi'hu falaisa min auliyaihi, maka dia bukanlah walinya Allah. Paham? Ya. Dia menjalani kehidupannya, kelihatannya seperti orang soleh, kelihatannya, ya. Tapi tata cara kehidupannya berbeda dengan kehidupan Rasulullah. Ya, berbeda dengan kehidupan Rasulullah. Rasulullah kalau sholat fardu di mana? Di rumah apa di masjid? Di masjid. Ya. Sallu fi buyutikum illal maktubah. Dalam hadis. Sholatlah kalian di rumah kalian illal maktubah, kecuali sholat fardu. Ya. Jadi kalau ada orang yang mengaku dia walinya Allah, mengaku dia kekasih Allah, tapi cara-cara ibadahnya itu tidak sama dengan tata cara ibadah Rasulullah, maka di dalam kitab ini dikatakan
Walaisa min auliyaihi, bukanlah dia termasuk walinya Allah. Itu ya. Nah, itu. Kemudian qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i berkata, "Idza ra'aitumur rajula" apabila kamu melihat seorang laki-laki yamshi alal ma'i, dia berjalan di atas air, ya, berjalan di atas air. Jadi dia berjalan, gak pakai perahu, ya, dia berjalan, bisa berjalan di atas air. Wa yatiru bil hawa, dan dia bisa terbang, ya, di udara, ya, dan dia bisa terbang di udara. Perhatikan, kata Imam Syafi'i, apabila engkau melihat seseorang yang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, fala taghtarru bihi, maka kalian jangan tertipu, ya, jangan tertipu, hatta ta'ridu amrahu alal kitab, sehingga dia disodorkan urusannya itu dengan Alkitab, dicocokkan dengan Alkitab, dengan syariat. Ya, wah, dia wali katanya. Kenapa? Bisa terbang. Oh, dia wali, bisa berjalan di atas air. Lihat dulu, jangan dulu tertipu. Ya, jangan dulu tertipu. Orang bisa terbang di atas udara itu tidak aneh. Karena apa? Karena burung lebih hebat terbangnya. Ya enggak? Kata Imam Syafi'i, apabila ada orang seperti itu dan dia mengaku wali, lihat, saya ini wali karena bisa berjalan di atas air, bisa terbang di udara. Lihat dulu, ya, syariatnya sesuai enggak dengan syariat Nabi, salatnya sesuai enggak dengan salat Nabi, ya, puasanya sesuai dengan puasa Nabi, berhajinya sesuai enggak dengan hajinya Nabi, ya. Kemudian ibadah-ibadah yang lainnya, termasuk ibadah-ibadah sunnahnya, kalau dia sudah sesuai dengan syariatnya, dengan apa yang telah disampaikan oleh baginda Nabi, maka kemungkinan dia memang seorang wali, ya. Tapi kalau sholatnya berbeda dengan sholat Nabi, ya, kemudian puasanya berbeda dengan puasanya Nabi, kemudian zakatnya berbeda dengan zakatnya Nabi, bagaimana Nabi mengeluarkan zakat, ada aturannya, ya. Kemudian berhajinya beda dengan hajinya Nabi. Kalau Rasulullah berhajinya ke Ka'bah, ya. Kemudian ini hajinya bukan ke Ka'bah umpamanya, bukan ke Mekah Madinah, ke Vatikan umpamanya, ya, atau ke Cina. Nah, berarti meskipun dia punya kelebihan, itu pasti bukanlah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Nah, berarti siapa kalau begitu? Itu adalah sihir, ya. Ini tercantum di dalam kitab Syarhul Aqidah atau Hawiyah halaman 573, ya. Jadi kesimpulannya, nah, ada orang yang bertanya, siapakah wali Allah itu? Pertama, wali Allah itu adalah setiap orang yang bertakwa. Nah, ini tersebut di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, juz kedua halaman 422. Fa kullu man kana taqiyan kana Allahu waliyan. Ya, di dalam kitab Tafsir Ibnu Katsir, setiap orang yang bertakwa dia adalah wali. Lalu di dalam kitab Tanwirul Mikbas halaman keempat, siapakah orang yang bertakwa itu? Satu, orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, orang yang mendirikan sholat. Yang ketiga, orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah. Kemudian yang keempat, orang yang beriman kepada
kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan nabi-nabi sebelumnya. Kemudian yang kelima, orang yang bertakwa itu adalah orang yang meyakini akan kehidupan akhirat. Di dalam kitab Tanwirul Mikbas, ya, yang disebutkan tadi adalah wahum ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Jadi para sahabat Nabi. Ya. Jadi yang disebut wali itu adalah para sahabat Nabi. Karena syaratnya wali itu adalah mutakun. Sedangkan mutakun yang disebutkan tadi menurut Ibnu Abbas adalah ashabu Muhammadin. Ya. Kemudian kata Abu Hurairah, ya, dalam hadis ini, barang siapa yang memusuhi waliku, maka aku akan umumkan berperang dengannya, kata Allah dalam hadis Qudsi. Ya, wali itu siapa? Ya, kita bisa nggak ingin menjadi wali? Bisa. Ya, kalau menurut hadis Qudsi ini, bagaimana caranya? Kita harus menjalankan perintah yang wajib, kemudian ditambah dengan menjalankan perintah-perintah yang sunnah, menyempurnakan perintah wajib, kemudian dilengkapi dengan ibadah-ibadah sunnah. Ya, kalau sudah demikian, sampai Allah mencintainya, dan orang yang dicintai itulah yang disebut dengan wali atau menjadi wali. Ya, kenapa? Orang yang dicintai oleh Allah ini akhirnya kehidupannya berbeda. Pendengarannya tidak sama dengan pendengaran orang biasa. Penglihatannya tidak sama dengan penglihatan orang biasa. Tangannya yang dipakai bekerja tidak sama dengan tangan orang biasa. Dan kakinya yang dipakai untuk berjalan tidak sama dengan kaki orang biasa. Ya. Itu. Terus, jadi kunci kewalian itu apa? Kunci kewalian itu adalah al-mahabbah, wal qurbu, dan dekat. Cinta kepada Allah dan dekat dengan Allah. Jadi kalau orang yang benci dengan Allah dan jauh dari Allah, itu bukanlah walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus di dalam Syarah Al-Aqidah atau Hawiyah, ya, disebutkan kata Imam Syafi'i bahwasanya apabila engkau melihat seorang laki-laki yang bisa berjalan di atas air dan bisa terbang di udara, ya, jangan dulu percaya dia itu wali. Ya, lihat saya ini wali, buktinya apa? Bisa berjalan di atas air. Ya, dia baca Bismillah berjalan di atas air. Dia bisa Allahu Akbar bisa terbang. Jangan dulu tertipu. Oh iya wali ya, jangan dulu. Meskipun kata-katanya Bismillah, Alhamdulillah, Subhanallah umpamanya, Bismillahirrahmanirrahim berjalan di atas air, Bismillahirrahmanirrahim terbang. Jangan dulu tertipu. Jangan dulu percaya dia wali. Kenapa? Kata Imam Syafi'i, wala taqtaru biha tatu amro alal kitab. Jangan dulu tertipu. Lihat dulu bagaimana dia ini menjalankan syariat. Apakah dia menjalankan syariat sesuai dengan syariat Nabi Muhammad ataukah tidak? Ya. Kalau dia menjalankan syariat sesuai dengan syariat Nabi Muhammad, betul dia ini wali. Ya, faman idda'a mahabbatullah wa wilayatahu wa huwa lam yattabi'hu falaysa min awliyahi bal min a'da'illah wa awliya'i syaitan. Jadi apabila orang itu ada keanehan, ya, ada keanehan, seandainya dia berdoa langsung turun hujan, kemudian seandainya ada orang yang lumpuh dia didoakan langsung bisa berdiri, ya. Seandainya dia ada orang buta langsung diusap dengan bismillah dia bisa melihat, ya. Tetapi dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya, falaisa min auliyaihi bal min a'daillah. Dia itu bukan wali Allah tetapi musuhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun yang dibaca bismillah, yang meskipun dibaca la ilaha illallah, meskipun yang dibaca subhanallah, tapi dia tidak mengikuti syariat Nabi Muhammad. Salatnya beda dengan salatnya Rasulullah, kehidupannya berbeda dengan kehidupan baginda Nabi, seleranya berbeda dengan selera Nabi. Maka itu bukan wali Allah meskipun ada keanehan-keanehan di dalam kehidupannya. Ya. Jadi keanehan-keanehan itu bukanlah tanda daripada
kewalian. Ya, bukanlah dari tanda daripada kewalian. Karena tanda daripada kewalian itu hidupnya itu sesuai dengan syariat Nabi Muhammad. Paham ya? Baik, sampai sini saja pembahasan tentang walinya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita tutup dengan doa kifarat majlis. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.